Oh, ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Nursyati dengan NIM 10 2022 4013 dari kelas SI 4804. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penambangan data yang dimana kita disuruh menjelaskan materi tentang eksplorasi data. Nah, di sini materi yang saya akan presentasikan ada 3, di mana saya memilih materi tentang skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio, teknik sampling, probability sampling, dan non-probability sampling. Dan yang ketiga ada implementasi visualisasi data dengan Python. Nah, pertama, saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dalam skala pengukuran, kita tuh membahas terlebih dahulu tentang data, di mana kita sebelum memasuki lebih dalam, kita harus tahu dulu data tuh apa. Jadi, data itu merupakan kumpulan informasi atau fakta yang dapat berupa angka, simbol, maupun teks yang diperoleh melalui berbagai cara seperti hasil survei, observasi, eksperimen, atau melalui tools seperti sensor digital. Nah, data yang digunakan dalam analisis dapat berasal dari populasi maupun sampel. Nah, di sini kita tahu dulu populasi itu apa dan sampel itu apa. Jadi, populasi itu merupakan kumpulan atau impunan dari keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian atau penyelidikan. Sedangkan sampel itu merupakan data yang diambil dari sebagian anggota populasi. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis data, yang dimana pertama berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifat itu terbagi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, data kualitatif itu adalah data yang menggambarkan karakteristik dari suatu variabel yang berupa kategori. Contohnya, jenis kelamin, warna, status mahasiswa, status kepegawaian, dan jenjang pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan identik dengan hasil pencacatan dan pengukuran. Misalnya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumber ini terbagi atas dua juga. Ada data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengamatan, pengukuran langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, berdasarkan waktu pengumpulan ini terbagi dari dua, ada data cross section dan ada data time series. Data cross section ini adalah data yang diambil, diukur, diamati pada satu waktu tertentu.
Sedangkan data time series ini adalah data yang diukur, diamati secara berkala dari dalam periode waktu tertentu. Nah, biar kita tahu lebih dalam, kita di sini ada perbandingan cross section dan time series data, yang dimana cross section ini diukur satu waktu tertentu, sedangkan time series datanya itu diukur secara berkala dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya setiap bulan selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, membandingkan banyak objek dalam satu waktu. Sedangkan kalau di time series data itu membandingkan antar waktu untuk satu objek tertentu. Yang ketiga, sering digunakan untuk menganalisis perbedaan antara objek. Sedangkan untuk time series data itu sering digunakan untuk menganalisis tren atau pola perubahan dari waktu ke waktu atau forecasting. Kemudian kita masuk ke variabel. Jadi variabel itu adalah suatu ciri, karakteristik, atau dari gejala suatu populasi atau sampel yang dapat mencapai lebih dari satu nilai. Nah, jenis variabel ini terbagi dari dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif ini adalah variabel yang menggambarkan sifat, kategori, atau kualitas, yang dimana tidak dinyatakan dengan angka, melainkan berupa label atau deskripsi. Nah, sedangkan variabel kuantitatif itu adalah variabel yang berupa angka dan dapat diukur secara numerik. Bisa dihitung, dibandingkan, atau dianalisis oleh operasi aritmatika. Nah, setelah kita sudah membahas tentang data dan variabel, nah kita sekarang masuk ke skala pengukurannya. Di mana skala pengukurannya ini ada skala nominal, yang dimana skala nominal ini merupakan angka yang disajikan pada skala nominal hanya sebagai nama penggolongan. Angka tersebutnya tidak mengukur besaran. Contohnya, jenis kelamin, daerah asal mahasiswa, dan jenis makanan atau minuman yang dijual di suatu restoran. Yang kedua, ada skala ordinal, yang dimana skala ordinal ini merupakan perubahan nominal yang penggolongannya dapat digunakan menyusun suatu urutan yang bermakna. Contohnya, golongan pegawai untuk menentukan besaran gaji, jenjang pendidikan, stadium penyakit untuk menentukan, di mana skala di mana skala interval ini adalah data yang tidak memiliki nilai nol mutlak, atau nilai nol bukan berarti tidak ada, melainkan masih memiliki makna. Contohnya, suhu ruang 0 Celcius bukan berarti ruangan tidak memiliki suhu. 0 itu merupakan titik awal kondisi membeku. Kemudian yang keempat, skala rasio, di mana merupakan skala pengukuran tertinggi dari skala pengukuran variabel yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi kedua yang berjudul tentang teknik sampling, probability sampling, dan non-probability sampling.
Nah, jadi di sini teknik sampling. Nah, teknik sampling ini kita tuh dapat artikan sebagai proses pemilihan sebagian anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian dengan tujuan memperoleh informasi mengenai karakteristik populasi secara keseluruhan. Nah, penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, menghemat waktu penelitian, mengurangi biaya penelitian, mempermudah pengelolaan data, dan yang terakhir tetap memperoleh informasi yang representatif jika sampling dilakukan dengan benar dan tepat. Nah, di sini ukuran sampel juga dapat dicari dengan menggunakan Slovin formula, yaitu seperti rumus yang ada di mana ada N bagi 1 tambah kuadrat ini N. Kemudian selain menggunakan formula Slovin, apabila jumlah populasi diketahui, ukuran sampel dapat ditentukan dengan Craig Morgan, itu bisa digunakan dengan rumus yang ini. Jadi kalau misalnya sampel yang dicari, kita menggunakan Slovin formula yang ini. Sedangkan jika populasinya diketahui dan ukuran sampelnya dapat ditentukan, kita tuh menggunakan rumus yang ini. Kemudian, teknik sampling juga ini memiliki 2 jenis teknik sampling, yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Nah, non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih sebagai sampel. Nah, kemudian di sini ada jenis probability sampling. Yang pertama, ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini teknik pengambilan sampelnya secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Cara pengambilan sampelnya itu dapat dilakukan dengan cara undian, tabel angka acak, atau melalui random function pada sebuah tools. Yang kedua ada systematic random sampling, yang di mana teknik pengambilan sampel ini dengan memilih anggota populasi berdasarkan interval tertentu. Langkah-langkah dalam teknik sampling ini adalah pertama, menentukan ukuran sampel minimum. Yang kedua, menghitung interval sampling. Menghitung interval sampling itu kita dapat gunakan dengan rumus K sama dengan N kapital bagi N kecil. Kemudian yang ketiga, memilih sampel berdasarkan interval. Dan yang terakhir ada validasi sampel. Yang ketiga ada stratified random sampling, yang dimana teknik pengambilan samplingnya itu dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau strata sesuai dengan karakteristik tertentu yang ada dalam populasi. Langkah-langkah dari teknik sampling ini yaitu ada 5. Yang pertama menentukan populasi, menentukan strata, menentukan ukuran sampel, bisa menggunakan proporsional maupun non-proporsional. Keempat, menggabungkan sampel dari setiap strata. Dan yang kelima, validasi sampel.
Kemudian yang keempat ada cluster sampling, yang di mana teknik pengambilan sampelnya itu dengan cara membagi populasi menjadi kelompok atau cluster. Kemudian memilih beberapa cluster secara acak. Nah, di sini langkah-langkah dari cluster sampling ini ada 5 juga. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, membagi populasi menjadi cluster atau kelompok. Ketiga, memilih sebagian cluster. Yang keempat, menentukan sampel dalam cluster terpilih. Nah, terdapat 2 cara, yaitu ada single stack cluster sampling dan two stack cluster sampling. Dan yang terakhir ada validasi sampel. Nah, setelah materi kedua udah selesai, kita akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, dan di mana berjudul tentang implementasi visualisasi data dengan Python. Jadi, visualisasi data itu apa sih? Jadi visualisasi data itu adalah teknik pengajian data dalam bentuk grafik, diagram, atau plot sehingga informasi dalam data dapat lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diinterpretasikan. Nah, dalam statistika deskriptif, visualisasi juga itu digunakan untuk pertama, melihat pola data, memahami distribusi data, membandingkan kategori, dan yang terakhir mendeteksi outlier. Nah, di sini ada juga contoh visualisasi data. Yang pertama, ada bar chart, yang dimana bar chart itu adalah diagram batang atau bar chart digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Sebagai contoh adalah jumlah mahasiswa per program studi. Nah, contoh Pythonnya itu ada yang di sebelah nih. Nah, jadi di bar chart ini dia tuh kayak impor pandas, SPD, impor matplotlib, titik pilot, SPLT. Jadi inilah contoh Python dari bar chart-nya. Kemudian yang kedua, ada pie chart, yang dimana pie chart itu digunakan untuk menunjukkan proporsi atau presentase kategori. Sebagai contohnya itu presentasi mahasiswa per program studi. Nah, ini contoh Python-nya. Misalnya nih, PLT.PNDF jumlah mahasiswa, kita masukkan jumlah mahasiswa, prodinya, terus auto PCP-nya 1,1, startteknya 90, kemudian nanti muncul presentasi mahasiswa di Telkom University. Kemudian yang ketiga ada histogram. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data numerik. Histogram ini membantu mengetahui pola distribusi, konsentrasi data, dan penyebaran data. Nah, ini contoh Python-nya. Nah, jumlah mahasiswa, sky blue-nya, core-nya apa, base-nya berapa, and core-nya apa, terus nanti detailnya distribusi jumlah mahasiswa per prodi,
kemudian labelnya ada jumlah mahasiswa, kemudian ada frekuensi juga. Kemudian yang keempat ada box plot, yang dimana salah satu visualisasi data yang dapat digunakan untuk mendeteksi outlier-nya. Nah, box plot ini digunakan untuk melihat median, kuartil, dan penyebaran data. Nah, ini contoh Python dari box plot-nya, di mana eh, PLT box plot-nya itu DF-nya itu jumlah mahasiswa, terus titelnya box plot jumlah mahasiswa per prodi, kemudian labelnya jumlah mahasiswa. Nah, kemudian yang kelima tuh ada scatter plot, di mana scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Contoh adalah hubungan antara IPK dengan lamanya waktu belajar. Contohnya, contoh Python-nya yang ini di sebelah. Misalnya nih, mahasiswa belajar. Kemudian dia bakal cek data nih, dia bakal ngeprint. Habis itu bakal muncul jam belajarnya, IPK-nya berapa, keluarnya warna apa. Kemudian nanti titelnya itu hubungan jam belajar dan IPK mahasiswa. Dan labelnya itu jam belajar per hari. Kemudian labelnya itu IPK-nya, kemudian dia bakal true, kemudian nah, jadi tiga materi yang saya sampaikan hari ini dari materi eksplorasi data, kurang lebihnya penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.